keunggulan dari program ini, Bu, pertama sekali pihak provisi maupun room to read ya, literasi quote dari program ini selalu mendampingi kami, tidak lepas tangan begitu ya. Mendampingi kami agar kegiatan perpustakaan ramah anak ini berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kami tidak merasa dilepas tangan oleh pihak pusat untuk menjalankan kegiatan ini, Bu. Jadi setiap pendampingan ataupun kegiatan yang sudah kami lakukan selalu ada pertemuan rutin dengan pihak provisi sehingga kita bisa evaluasi bersama sejauh mana kegiatan kita berjalan, dan kami merasa sangat tidak dilepas begitu saja, Bu. Kami merasa program ini milik kita bersama sehingga apa yang diharapkan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Jadi mungkin yang membedakan dengan program-program lain menurut saya ini, Bu. Nah, beda dengan program lain mungkin setelah pelatihan kita mandiri melakukan kegiatan sendiri tanpa ada dampingan dari pihak yang penyelenggara gitu. Perpustakaan dampingan saya ini mereka sudah membuat jadwal kunjungan perpustakaan per kelas gitu ya. Jadi seiring berjalan waktu kegiatan yang di perpustakaan ini sungguh-sungguh membuat anak-anak berminat membaca, Bu. Kalau boleh jujur ya, khusus sekolah dampingan saya ternyata, Bu, di sekolah itu perpustakaannya sudah dialih fungsikan ke ruang kelas, Bu, karena sekolah tersebut kekurangan ruang belajar, makanya perpustakaan dialih fungsikan ke ruang belajar sehingga sekolah tersebut tidak lagi memiliki perpustakaan, Bu. Walaupun buku yang diterima sangat banyak dari Kemendikbudristek, tapi buku-buku tersebut masih terkemas rapi di dalam kotak tanpa difungsikan. Setelah kami mendapatkan program ini, saya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga dinas. Alhamdulillah, kepala sekolah sangat mendukung dan merubah kembali ruang kelas perpustakaan yang dijadikan ruang kelas dirubah kembali menjadi perpustakaan, sehingga alhamdulillah sampai sekarang perpustakaan sudah aktif. Menurut saya, Bu, ini kan kegiatan untuk meningkatkan literasi, Bu, ya, meningkatkan minat baca anak. Jadi saya rasa dampaknya sangat berdampak pada satuan pendidikan, terlebih lagi kepada rapor pendidikan. Jadi harapan saya, Bu, program ini bisa terus berlanjut di Aceh Besar. Jadi awal mula sebelum perpustakaan ini jadi, Bu, saya dengan kepala sekolah juga komite sudah berkomunikasi, Bu, ya. Jadi program ini kan juga butuh pelibatan dari orang tua, wali murid, dan juga masyarakat sekitar, ya. Jadi saat saya komunikasikan dengan kepala sekolah juga sangat setuju dengan usul yang saya berikan. Kemudian sebelum persiapan perpustakaan, kepala sekolah mengadakan rapat dengan melibatkan komite, kemudian masyarakat sekitar dan juga wali murid. Nah, setelah melaksanakan rapat dan orang tua walaupun peserta rapat setuju untuk membenah perpustakaan yang ada di sekolah sebagaimana yang ada di program ini. Jadi saya rasa yang terlibat berbagai kalangan, ada dari masyarakat, kemudian orang tua, wali, dan juga komite. Itu mereka saling bergotong royong untuk mempersiapkan perpustakaan ramah anak di sekolah.
buku-buku yang dihibah, buku-buku bacaan bermutu ini bukan hanya menarik minat, tapi juga ada pembelajaran yang bisa diambil oleh anak-anak di dalam buku tersebut dengan dampingan guru tentunya ya. Sehingga ya tantangan itu mungkin dari saya harus berbuat gitu kan, bagaimana sekolah yang letaknya agak jauh, kemudian komunikasi juga agak kurang lancar, transportasinya sangat menantang, kita dapat berbuat sehingga perpustakaan ramah anak nanti yang diprogramkan itu bisa berjalan. Nah, dari situ saya mempunyai tekad untuk bagaimana pihak sekolah itu bisa berbuat. Nah, tentunya dalam hal ini saya memberikan semangat untuk kepada mereka gitu. Karena mereka juga agak bingung, kok sekolah seperti ini Pak yang dijadikan sekolah perpustakaan ramah anak nasional lagi katanya kan, sementara sekolah kita ini kan letaknya ya jauh gitu kan. Jadi saya untuk memotivasi guru-guru termasuk kepala sekolah di sana, ya kita perlihatkanlah kata saya apa yang bisa kita perbuat. Kita jangan sampai kalah dengan sekolah-sekolah yang lebih maju dari kita. Tentunya yang di daerah perkotaan itu kan semuanya mudah dan segalanya, tapi dengan daerah kita yang agak terbelakang, mungkin anggap terpencil ini, ya kita bisa berbuat bahwa untuk menciptakan sekolah atau perpustakaan ramah anak itu ya, bukan saja sekolah di daerah perkotaan yang bisa dijadikan, tapi ya sekolah yang kita tempati walaupun sekolah kecil, kemudian daerah anggaplah daerah tertinggal ya, tapi kita bisa ditonjolkan kata saya seperti itu. Nah, mungkin itu yang menjadi kiat saya, sehingga kepala sekolah termasuk dewan guru itu ya mau berbuat begitu kan untuk menciptakan program perpustakaan ramah anak. Yang unik dari program ini saya rasa bagaimana seorang pendamping dapat memotivasi ya, sekolah binaannya untuk bagaimana menciptakan perpustakaan ramah anak. Tentunya ini dengan cara pendekatan. Yang unik bagi saya di sini begini, kita ini kan semuanya daring, tidak ada satu sesi pun tatap muka. Tapi dengan daring, setelah kita laksanakan sesuai dengan acuan yang sudah diberikan oleh instruktur, ya nampaknya ya juga bisa terlaksana. Ya. Tapi itulah tadi, saya rasa tergantung niat dan tekad kita memang awalnya. Nah, kemudian juga sekolah yang kita dampingi itu memang harus kita tanamkan juga semangatnya. Semangat mereka untuk ke perpustakaan ya sudah sangat tinggi tentunya. Nah, seandainya program ini betul-betul terlaksana, saya rasa ya luar biasa ini efeknya, dan sangat bagus dan sangat positif saya rasa. Dan juga saya sangat berharap sebenarnya ya kegiatan ini tidak hanya dilakukan untuk satu sekolah begitu. Ini kan kalau ke Kabupaten Sambas hanya kurang lebih 14 sekolah waktu itu, kemudian yang berlanjut mungkin hanya berapa ya, kalau tahun depan tuh ya diadakan lagi, sehingga nanti lebih banyak perpustakaan ramah anak yang ada di seluruh Indonesia. Sebagian besar ya Pak, sekolah-sekolah binaan saya itu kan ya ada perpustakaan ini. Jadi sebelum adanya kegiatan perpustakaan ramah anak ini kan kebanyakan alih fungsi. Perpustakaan ada yang dijadikan kantor, kemudian ada yang dijadikan gudang, kemudian ada yang dijadikan kelas. Yang lebih sedih itu yang dijadikan gudang. Sehingga perpustakaan itu bukan layaknya sebagai perpustakaan, ya, tapi ya, seperti gudang, barang apapun masuk di situ. Tapi setelah diadakannya program perpustakaan ramah anak ini, terutama di SD 38 nilai yang saya ini dia. Jadi sehingga fungsi perpustakaan itu betul-betul nyata sebagai tempat anak-anak untuk belajar, baca, dan sebagainya. Program ramah anak ini kan
dari penataan ruang, area baca, kemudian tata cara penyusunan buku dan sebagainya itu sudah teratur. Sehingga ya, pertama untuk pustakawan dan dewan guru itu mendapat ilmu yang lebih dibanding ya guru-guru yang belum mengikuti program ini, terutama ilmu tentang penataan perpustakaan, kemudian penataan buku, dan tentang rutinitas perpustakaan. Dan saya yakin bagi sekolah-sekolah yang belum mengikuti program ini ya nggak tahu tuh, dan sangat tidak tahu bagaimana teknik dan sebagainya. Nah, disinilah saya memberikan apresiasi terutama kepada sekolah SD 38 ini. Nah, kita harus bangga, kata saya kan, sekolah kita yang jauh sekarang udah jadi pusat untuk belajar walaupun hanya perpustakaan ramah anak. Itu merupakan suatu pengalaman belajar yang baru, saya rasa itu, yang belum mereka dapatkan di kelasnya. Tapi dengan diadakan model membaca seperti itu, sehingga anak-anak itu kan, oh ada ya model membaca seperti ini, dan mereka tuh sangat senang gitu. Setelah kegiatan persiapan perpustakaan itu selesai dan siap untuk diresmikan, ya barulah kita mengundang orang tua siswa. Dan nampaknya respon mereka itu sangat luar biasa, Bu. Katanya sebelum ini belum pernah, Pak, ya sekolah ini mengundang. Tapi dengan adanya perpustakaan ramah anak ini ya, kita orang tua sudah dilibatkan. Ya, luar biasa, Bu, mereka tanggapannya.